Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susianti dengan NIM 08011382328090 akan menjelaskan mengenai materi integrasi numerik menggunakan metode bias dengan kaidah trapesium. Integrasi numerik. Metode integrasi numerik adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memberikan hasil dari perintegralan yang tidak didapatkan secara analitik. Biasanya pendekatannya ini dengan menghitung luas daerah di bawah suatu kurva suatu persamaan dengan batas tertentu. Dalam kalkulus, integral adalah satu dari dua pokok bahasan yang mendasar di samping turunan atau derivatif. Dalam bidang kalkulus integral, tadi diajarkan cara memperoleh solusi analitik dan eksak dari integral tak tentu maupun integral tentu. Integral tak tentu dinyatakan sebagai integral f(x) dx sama dengan f besar X plus C. Solusinya f besar X adalah fungsi menerus sedemikian sehingga f besar aksen X sama dengan fx dan C adalah sebuah konstanta integral tertentu mengenai perhitungan integral di antara batas-batas yang telah ditentukan yang dinyatakan sebagai I sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Menurut teorema dasar kalkulus integral, persamaan dihitung sebagai integral dari A sampai B fx dx sama dengan f besar X batasan A sampai B sama dengan F besar B dikurang F besar A. Pada umumnya, metode perhitungan integral secara numerik bekerja dengan sejumlah titik diskrit. Karena data yang ditabulasikan sudah berbentuk sedemikian, maka secara alami ia sesuai dengan kebanyakan metode integrasi numerik untuk fungsi menerus. Titik diskrit itu diperoleh dengan menggunakan persamaan fungsi yang diberikan untuk menghasilkan tabel nilai. Metode bias dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integral A, B menjadi N buah bias atau strip atau segmen. Lebar tiap bias adalah A sama dengan B dikurang A per N. Untuk titik absis bias dinyatakan sebagai XR sama dengan A plus R kali H, untuk R-nya sama dengan 0, 1, 2, sampai ke N. Dan nilai fungsi pada titik absis biasnya adalah FR sama dengan FXR. Luas daerah integrasi A, B dihampiri sebagai luas N buah bias. Metode integrasi numerik yang berbasis nilai bias ini disebut metode bias. Ada juga buku yang menyebutnya metode kuadratur karena bias berbentuk segi 4. Nah, ini untuk tabel 1 metode bias dan yang tergambar 1 metode biasnya. Kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode bias adalah satu kaidah segi 4 atau rectangle rule. Yang kedua, kaidah trapesium atau trapezoidal rule. Yang ketiga itu kaidah titik tengah atau midpoint rule. Dua kaidah pertama pada hakikatnya sama, hanya cara penurunan rumusnya yang berbeda, sedangkan kaidah yang ketiga, kaidah titik tengah merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Kaidah trapesium merupakan teknik dalam perhitungan integral tertentu secara numerik. Metode ini bekerja dengan mengaproksimasi daerah bawah grafik fungsi fx sebagai trapesium dengan lebar yang sama. Kemudian menghitung luas setiap trapesium dan menjumlahkannya untuk mendapatkan pendekatan nilai integral. Metode ini didasarkan pada ide bahwa luas daerah di bawah kurva dapat dihitung dengan menghitung luas trapesium yang dibentuk oleh kurva dan garis-garis tegak lurus dari setiap titik bagiannya. Pada sebuah bias berbentuk trapesium dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1 berikut. Satu trapesiumnya adalah integral dari X0 sampai X1 fx dx sama dengan H per 2 fx0 tambah fx0. Persamaan ini dikenal dengan nama kaidah trapesium. Catatlah bahwa kaidah trapesium sama dengan kaidah segi 4. Dan ini untuk gambar kaidah trapesiumnya. Bila selang A, B dibagi atas N buah bias trapesium, kaidah integrasi yang diperoleh adalah kaidah trapesium gabungan. Itu integral dari A sampai B fx dx sama dengan H per 2 F0 ditambah 2 sigma N dikurang 1 I sama dengan 1 Fi ditambah Fn dengan Fr sama dengan Fxr untuk R-nya sama dengan 0, 1, 2 sampai ke N. Kalau untuk satu buah bias trapesiumnya itu E sama dengan integral 0 sampai H fx dx dikurang H per 2 F0 ditambah F1 ditambah
Big O H pangkat 3. Galat untuk N buah bias atau galat keseluruhan atau totalnya itu total sama dengan min H kuadrat per 2 B dikurang A F aksen T atau turunan kedua dari T sama dengan Big O H kuadrat sama dengan min H kuadrat per 2 B kurang A F2 dikurang 2 dikali F1 ditambah F0 per H kuadrat dikurang H F2 dikurang 2 dikali F1 ditambah F0 per kuadrat. Nah, untuk fungsi integrasi yang saya digunakan dalam program ini sebagai berikut. Integral dari A sampai B, A pangkat X plus 4, B dikali X plus C pangkat D per X pangkat E dikali X pangkat F akar eksponen pangkat G ditambah X ditambah ln H dikali X pangkat I ditambah J dikali X K pangkat K plus X per X pangkat X ditambah L ditambah M dikali X sin N dikali X min O pangkat P dikurang cos Q dikali X pangkat sin R dikali X cos S dikali X kurang T. Nah, ini untuk flowchartnya itu dimulai dari start, lalu inputkan koefisien yang sudah koefisien dari variabel eh, fungsi integrasi ini, lalu inputkan juga batas atas dan batas bawahnya. Lalu input pilihannya, pilihannya itu yang pertama untuk partisi, yang kedua untuk epsilon. Menggunakan switch case yang untuk case 1 dan yang case 2. Jika menginputkan selain dari kedua ini, maka akan kembali lagi ke input pilihannya. Nah, untuk bagian case 1, yaitu menginputkan N, lalu menginisialisasikan untuk H-nya itu sama dengan B dikurang A per N, untuk X-nya sama dengan A, untuk sigma-nya sama dengan 0. Begitu juga dengan case 2 dengan menginputkan epsilon dengan menginisialisasikan N dengan 1, lalu masuk ke perulangan. Nah, di perulangan ini kita inisialisasikan untuk I-nya sama dengan 1, tuh N-1. Dengan X sama dengan X ditambah H, dan sigma sama dengan sigma ditambah 2 dikali fungsi X. Perulangan tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga false, lalu mendapatkan hasilnya yaitu I sama dengan fungsi A ditambah sigma ditambah fungsi B dikali H per 2. Lalu didapatkanlah hasil integralnya. Selanjutnya untuk menghitung galat, itu menggunakan rumus ini dengan galat sama dengan faks min H dikali H per 12 dikali B dikurang A dikali fungsi X ditambah 2 dikali H dikurang 2 dikali fungsi X plus H ditambah fungsi X plus H dikali H ditambah min H dikali fungsi B min 2 dikali H min 2 dikali fungsi B ditambah H ditambah fungsi B per H dikali H. Lalu untuk menghitung galat dari partisinya itu menggunakan rumus batas A-nya yaitu sama dengan fungsi A ditambah 2 dikali H dikurang 2 dikali fungsi A ditambah H ditambah fungsi A per H dikali H ditambah min H dikali fungsi A ditambah 2 ya H min 2 dikali fungsi A per H ditambah fungsi A per H dikali H. Nah, untuk batas B-nya itu fungsi B ditambah 2 dikali H min 2 dikali fungsi B plus H ditambah fungsi B per H dikali H ditambah ini H fungsi B ditambah 2 dikali H dikurang 2 dikali fungsi B plus H ditambah fungsi B per H dikali H. Untuk minimum galatnya yaitu min H dikali H per 12 dikali B dikurang A dikali batas A. Untuk maksimum galatnya itu dikurang
min H dikali H per 12 dikali B dikali A dikali B dikurang A dikali B dikali A dikali batas B. Lalu didapatkanlah yaitu hasil dari letak galat dan nilai sejatinya. Begitu juga dengan bagian epsilonnya. Jika galatnya lebih dari epsilon, maka program selesai. Nah, ini untuk penjelasan flowchartnya. Yang pertama diawali dengan start. Yang kedua, input nilai koefisien yang diinginkan dari variabel tersebut. Yang ketiga, input juga batas atas dan batas bawah yang diinginkan. Lalu input pilihan menggunakan switch case. Yang pertama itu untuk partisi, yang kedua untuk epsilon. Jika menginputkan selain dari dua pilihan tersebut, program akan kembali pada input pilihan. Untuk Q1 yaitu pilihan partisi. Input banyak partisi yang diinginkan, lalu perhitung intervalsi sesuai banyak partisi yang ditentukan, yaitu menggunakan perulangan for dengan menginisialisasikan nilai n sama dengan 1 yang dilakukan secara berulang sampai nilai n dan mendapatkan hasil dari integrasi numerik. Nilai galat dapat ditentukan antara galat minimum dan galat maksimum. Nilai sejati dapat ditentukan antara interval nilai integrasi numerik ditambah galat minimum dan nilai integrasi numerik ditambah galat maksimum. Untuk menentukan nilai-nilai tersebut dapat dicari turunan dengan memasukkan batas bawah untuk menentukan nilai galat minimum dan turunan dengan memasukkan batas atas untuk menentukan nilai galat maksimum. Dan untuk keduanya yaitu pilihan epsilon. Input besar epsilon yang diinginkan. Lalu perhitungan besar epsilon sama dengan menggunakan lebar partisi atau menginisialisasikan nilai sama dengan 1 dengan menggunakan perulangan for yang dilakukan secara berulang sampai nilai n. Untuk mencari nilai galat dengan besar epsilon dapat menggunakan fungsi Hobbes atau mutlak. Ketika galat lebih dari epsilon, maka program duluan akan berhenti dan jumlah dan letak iterasi sehingga program akan mencari nilai integrasi numeriknya. Dan program selesai. Dan ini untuk pseudocode-nya yaitu kita untuk variabelnya yaitu mendeklarasikan variabel dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T menggunakan tipe data float. Untuk deklarasi variabel lokalnya itu untuk A, B, X, H, I, sigma, galat, epsilon, batas A, batas B, minimum gamma, maksimal galat menggunakan tipe data float juga. Lalu deklarasi variabel lokalnya lagi itu I, N, dan pilihan menggunakan tipe data integer. Lalu deklarasi variabel lokal ulangnya menggunakan tipe data char. Function untuk fungsi X-nya yaitu seperti ini. Untuk mendefinisikan fungsi dengan nama fungsi. Lalu, untuk tampilan outputnya itu seperti ini. Lalu, inputkan koefisien dari variabel dari A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Lalu, masukkan juga batas atasnya dan batas bawahnya. Masuk ke pilihan. Di pilihan ini kita memilih untuk mencari partisi atau epsilon. Lalu inputkan pilihannya. Selanjutnya yaitu untuk bagian case partisi itu kita inputkan terlebih dahulu banyak partisi yang diinginkan, lalu untuk menghitung lebar biasnya itu menggunakan ini, lalu diinisialisasikan dengan nilai X dan diinisialisasikan dengan nilai sigma. Nah, untuk ininya itu tampilan output tabel titik-titik pada kaidah trapeziumnya. Lalu ini untuk tampilan output tabelnya. Lalu masuk ke perulangan untuk mencari nilai hampiran integrasinya. Yaitu dengan menghitung nilai X, menghitung sigma, lalu menghitung nilai hampiran integrasinya, lalu dapatlah hasil dari nilai hampiran integrasi tersebut. Nah, untuk cari galatnya itu
menggunakan rumus batas A batas B, minimum galat dan maksimum galat. Lalu, ini adalah tampilan dari hasil dan letak galat, lalu tampilan dari hasil dan letak nilai sejatinya. Selanjutnya yaitu untuk yang case kedua, untuk besar epsilon. Nah, untuk besar epsilon ini, kita inputkan besar epsilon yang diinginkan, lalu diinisialisasikan dengan N, lalu kita menggunakan repeat atau do while, itu menggunakan repeat, ini untuk menghitung lebar bias, untuk menginisialisasikan nilai X dan nilai sigmanya seperti sebelumnya. Lalu gunakan perulangan untuk menghitung nilai X dan menghitung sigmanya. Nah, dan untuk menghitung galat dari epsilon tersebut menggunakan rumus galat ini. Lalu untuk menghitung nilai hampir integrasinya menggunakan rumus ini. While ketika galat lebih dari epsilon, maka program dualnya akan berhenti dengan diinisialisasikan nilai X. Selanjutnya ke bentuk perulangan untuk mendapatkan hasil dari nilai hampiran integral dengan epsilonnya. Dan untuk iterasi terakhirnya juga, jika kita salah menginputkan pilihan yang di atas, maka program tersebut akan kembali lagi ke bentuk pilihan itu tadi. Di sini untuk uh, menginputkan ulang jika ingin mengulang kembali program yang di atasnya. Selanjutnya yaitu program C++-nya. Nah, di sini kita menggunakan include IOStream untuk validator untuk memanggil fungsi in, cout, dan find. Selanjutnya yaitu include senyifa untuk validator untuk memanggil fungsi get. Selanjutnya itu include math untuk validator untuk memanggil fungsi sqrt, pow, dan lain-lain. Untuk include IOMADIP-nya yaitu untuk validator untuk memanggil fungsi STU. Untuk include Windows-nya itu validator untuk memanggil fungsi jendela aplikasi. Selanjutnya itu using namespace std untuk menggunakan semua pada library seperti cin, cout, dan lain-lain. Lalu deklarasikan variabel untuk lalu deklarasikan variabel konstanta fungsi dengan tipe data float. Ini untuk variabel konstantanya, lalu definisikan fungsi dengan nama fungsinya, ini untuk fungsinya, lalu masuk ke program utama. Di program utama ini, kita deklarasikan variabel lokalnya menggunakan tipe data float untuk A, B, X, H, I, sigma, galat, epsilon, batas A, batas B, minimum galat, maksimum galat. Selanjutnya itu mendeklarasikan variabel lokal dengan tipe data integer untuk i, n, dan pilihannya. Lalu mendeklarasikan variabel lokalnya dengan tipe data char untuk variabel ulangnya. Ini adalah tampilan awal program atau pembukanya. Selanjutnya yaitu menginputkan koefisien dengan memasukkan nilai untuk variabel A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Selanjutnya, masukkan batas bawah integralnya dan batas atas integralnya. Aku masuk ke pilihan. Di pilihan ini, kita pilih antara partisi atau epsilon. Jika selain dari itu, maka program akan kembali lagi untuk memilih kedua pilihan ini tadi. Selanjutnya untuk pilihan kita menggunakan switch case untuk case pertama yaitu untuk partisi. Untuk partisi kita memasukkan banyak partisi yang kita inginkan. Lalu kita menghitung lebar bias dengan menginisialisasikan X sama dengan A dan nilai sigma sama dengan 0. Dan ini untuk tampilan output tabel titik-titik kaidah trapesiumnya.
Selanjutnya, eh, untuk meng- untuk menampilkan iterasinya itu menggunakan perulangan for dengan menghitung nilai X dan menghitung sigmanya. Lalu ini untuk tampilan outputnya. Selanjutnya untuk hasil integralnya itu menggunakan rumus ini. Lalu ini tampilan outputnya, lalu akan mendapatkan hasil dari integral tersebut. Nah, untuk menghitung galatnya itu menggunakan rumus batas A batas B minimum galat dan maksimum galatnya. Lalu program akan menghitung galat iterasi yang terletak pada minimum galat dengan error maksimum galat. Lalu untuk nilai sejatinya terletak pada I ditambah minimum galat untuk I dan I plus maksimum galat. Selanjutnya untuk bagian S2-nya yaitu epsilon. Pada bagian epsilon ini kita masukkan besar epsilonnya, inisialisasikan dengan N sama dengan 1, lalu kita menggunakan do while untuk dapat mendapatkan nilai epsilonnya, yaitu menginisialisasikan nilai X dan nilai sigmanya lalu menghitung lebar bias dan menggunakan perulangan lagi untuk menghitung galat dan hasil dari integral epsilon tersebut. Lalu while jika galat itu lebih dari epsilon maka program akan berhenti dan menggunakan perulangan for untuk mendapatkan hasil integral dan didapat pada iterasi terakhir epsilon tersebut. Lalu jika salah menginputkan pilihan, seperti saya bilang tadi, akan kembali kepada awal pilihan, kembali ke awal pilihan. Selanjutnya, yaitu jika ingin mengulang program, kita menggunakan kondisi if else. Jika kita ingin mengulang, maka inputkan Y untuk mengulang ke awal program. Kita ke running program, kita mencoba untuk mencari partisi dan epsilon angka kecilnya. Masukkan koefisiennya. Hasilnya 50. Nah, ini adalah hasil iterasi tabel titik dan 1,2 dengan 50-nya. Ini iterasinya dan menghasilkan integral 1,46104 dengan galat iterasi terletak pada min 0,184376 error min 0,1969914 dengan nilai sejatinya terletak pada 1,27666 di 1,26412. Kita ulangi ya. Lalu kita mencari besar epsilonnya dengan angka kecil tadi. Ini dua untuk besar epsilonnya 0,00001. Nah, ini adalah
iterasi untuk epsilonnya yang didapatkan hasil integralnya itu 1,46103 dengan didapat pada iterasi ke-947. Kita ulangi. Lalu kita mencoba untuk mencari nilai partisi dan epsilon angka besar. Nilai plus 1, 2, 18, 3, 16, 11, 14, 19, 32, 15, 12, batas bawahnya 1, batas atasnya 2, isinya kita coba partisi ke 100. Nah, didapatkan ini untuk iterasi partisinya yang didapatkan integralnya 0,26329 untuk galat iterasinya terletak pada min 0,0909763, errornya min 0,301793 nih. Dengan nilai sejatinya terletak pada 0,17252 dengan I-nya min 0,0387641. Ini lalu kita mencari besar epsilon untuk angka besarnya. Plus 1, 2, 11, 19, 15, itu epsilon, masuk ini epsilonnya 0,0001. Kita tunggu sebentar karena iterasinya itu mencapai 15 ribuan. Nah, didapatkan hasilnya yaitu hasil integralnya itu 0,2658 yang didapat pada iterasi ke-15.963. Selanjutnya yaitu untuk perhitungan manual aplikasi dan hasil programnya. Ini untuk angka kecilnya itu integral 1 sampai 2 3 pangkat X ditambah kod dikali 2 dikali X ditambah 2 pangkat 1 per X pangkat 2 dikali X pangkat 1 akar eksponensial pangkat 2 ditambah X ditambah ln 3 dikali X pangkat 2 ditambah 2 dikali X dipangkat 3 plus X per X pangkat X plus 2 ditambah 2 dikali X sin 2 dikali X kurang 1 kuadrat min cos 3 dikali X pangkat sin 2 dikali X cos 2 dikali X min 1. Untuk perhitungan manualnya yaitu kita mencari nilai hampiran dan nilai N-nya yaitu B dikurang A. Untuk nilai hampirannya yaitu B dikurang H per N. Untuk B, nilai B-nya yaitu 2, untuk nilai A-nya itu 1 per N-nya itu 50. Itu sama dengan 0,02. Untuk mencari nilai N-nya itu B dikurang A per H. Untuk nilai B-nya 2, untuk nilai A-nya itu 1 per nilai hampirannya yaitu 0,02 itu sama dengan 50. Dan didapatkan tabel titik-titik dalam selang 1,2 adalah sebagai berikut. Saya menggunakan 50 isi agar hasilnya mendekati hasil integralnya. Selanjutnya yaitu perhitungan manualnya seperti ini, yaitu H per 2 dikali Y0 ditambah 2 dikali YI sampai ditambah YN.
untuk perhitungannya dan hasilnya yaitu 1,46 10388. Nah, untuk perhitungan aplikasinya yaitu 1,46 103 40155 23575. Selanjutnya yaitu hasil programnya yang sudah saya inputkan dengan nilai partisinya 50 dan memasukkan variabel nilai A sampai nya batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2. Kalau kita memilih pilihan 1 untuk memasukkan banyak partisinya yaitu 50 dan hasilnya yaitu 1,46104 dengan galat iterasi terletak pada min 0,184376 dengan error min 0,196914 untuk nilai sejatinya terletak pada 1,27666 di 1,26412. Selanjutnya yaitu nilai epsilonnya. Saya memasukkan besar epsilonnya yaitu 0,00001 dengan memasukkan variabel nilai A sampai T serta batas bawah dan batas atasnya. Lalu pilih yang kedua untuk memasukkan besar epsilonnya. Saya memasukkan besar epsilonnya yaitu 0,00001. Yang didapat hasil iterasinya yaitu 1,46103 yang didapat pada iterasi ke-947. Lalu yang kedua itu angka besar. Untuk angka besarnya itu kita kan integral 1 sampai 2 dengan fungsinya integral 1 sampai 2 14 dikali pangkat X plus cot 2 dikali X plus 2 pangkat 1 per X pangkat 17 dikali X pangkat 2 akar eksponensial pangkat 15 ditambah X ditambah ln 18 dikali X pangkat 3 ditambah 16 dikali X pangkat 11 ditambah X per X pangkat X tambah 14 ditambah 19 dikali X sin 3 dikali X min 2 maka 2 dikurang cos 15 dikali X pangkat sin 12 dikali X cos 2 dikali X dikurang 1. Nah, untuk perhitungan aplikasinya hasilnya 0,265575533851308881. Untuk hasil programnya saya menggunakan nilai partisinya yaitu 100 dengan memasukkan variabel nilai dari A sampai T dengan batas bawah 1 dan batas atas 2, yaitu pilih yang pertama untuk memasukkan banyak partisinya. Saya memasukkan banyak partisinya yaitu 100 dan hasil integralnya yaitu 0,26329. Untuk galat iterasi terletak pada min 0,0909763 itu error min 0,301793. Untuk nilai sejati terletak pada 0,1720252 untuk I min 0,0387641. Selanjutnya yaitu nilai epsilonnya. Untuk nilai epsilonnya kita masukkan variabel nilai dari A sampai T-nya. Kita memasukkan batas bawahnya 1, batas atasnya 2. Pilih 2 untuk memasukkan besar epsilonnya. Saya menggunakan besar epsilon 0,00001 dengan hasil integralnya yaitu 0,2658 yang didapat pada iterasi ke 15.963. Nah, ini untuk analisis perhitungan manual aplikasi dan hasil programnya. Perbandingan antara hasil integral menggunakan program partisi epsilon dan software atau aplikasi. Yang pertama untuk angka kecil untuk manualnya itu 1,46103. Untuk aplikasinya itu 1,46103 untuk partisi dengan
N banyak partisinya yaitu N sama dengan 50, untuk besar epsilonnya yaitu 0,0001. Partisinya, hasil partisinya itu 1,46, 104 untuk hasil epsilonnya itu 1,4613. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kita menggunakan 4 jenis perhitungan yaitu manual, aplikasi, partisi, dan epsilon dengan menggunakan angka-angka kecil didapatkan hasilnya sama yaitu 1,4610. Untuk angka besarnya yaitu menggunakan aplikasi hasilnya 0,2655, untuk partisi dengan nilai yang sama dengan 100 dan epsilon untuk 0,0001, untuk partisi dan yang sama dengan 100 yaitu 0,2630, untuk epsilon hasil epsilonnya yaitu 0,2658. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, telah menggunakan 3 jenis perhitungan yaitu aplikasi, partisi, dan epsilon yang menggunakan angka-angka besar didapatkan hasilnya sama yaitu 0,26. Sekian penjelasan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.